Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya. Saya Muhammad Desi Pasyaputra. Saya Fernando Sergio Rumbayan. Saya Daniel Hoki Busman. Saya Muhammad Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang penggunaan Dolibar. Sebelum kita lanjut ke penggunaannya, saya ingin ngasih tahu dulu nih, bahwa apa sih Dolibar itu? Dolibar itu merupakan aplikasi free software ataupun open source. Ini adalah aplikasi ERP untuk pengelolaan perusahaan kecil dan menengah, yayasan ataupun freelance, dan mempunyai banyak sekali fungsi dan manfaat. Yaitu salah satunya adalah untuk memanage sumber daya perusahaan agar menjadi lebih terstruktur dan terarah, dan juga data tidak terpencar. Dan implementasi software ERP ini akan sangat membantu sekali dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Sebelumnya untuk penjelasannya kita bakal disediakan halaman loginnya. Di sini ada logonya juga, karena kami adalah suatu perusahaan jagal sapi, bahwa ini adalah logo dari kami, yaitu perusahaan Moko. Di sana Anda akan ditampilkan sebuah username dan juga password yang kalian akan isi nantinya. Setelah itu akan diklik login. Dan ini merupakan sebuah tampilan awal ataupun dashboard dari Dolibar yang akan dijelaskan tools-toolsnya oleh teman-teman saya. Yang pertama adalah Bapak Fernando. Oke, terima kasih. Selanjutnya ini adalah tampilan home dari aplikasi Dolibar, yang dimana semua data ataupun isi dalam perusahaan tersebut ada di bagian home ini. Yang dimana pertama-tama biar kita bisa membuka modul-modul ini, kita harus membuka pengaturan dulu. Nah, di sana kita klik pengaturan modul aplikasi. Nah, di sini ada banyak sekali modul-modul yang kita harus aktifkan untuk muncul tools-tools yang kita ingin pakai. Dan pertama itu ada third parties, lanjut ke bawahnya ada vendors, lanjut lagi yang kita pakai, lanjut ke bawah lagi financial modules, produk, dan sebagainya yang kita pakai nanti untuk di dalam perusahaan itu tersebut. Selanjutnya, kembali lagi ke tampilan home. Nah, di tampilan home ini menampilkan perusahaan yang kita buat sekarang, seperti data statistiknya, ada user, pelanggan, vendors, commerce sales orders, kontak, dan lain-lain. Dan juga kita ada statistik per bulannya berapa, dan bekerja sama dengan siapa. Itu masih ada lagi. Dan masih banyak tertera di dalam home tersebut yang kita telah buat di dalam perusahaan ini. Selanjutnya, kita kembali ke pengaturan. Nah, kita klik yang pengaturan company organization. Pengaturan company organization ini yang bekerja sama di dalam perusahaan ini. Contoh perusahaan ini. Seperti kalian bisa lihat sendiri, nama perusahaan itu Moco. Alamat, kode pos diisi semua, dan logo di dalamnya. Selanjutnya itu kita bisa klik sampai bawah dan kita submit, dan kita harus isi detail biar perusahaan tersebut bisa dimengerti oleh orang lain. Selanjutnya itu kita kembali ke third parties. Kita klik tools third parties. Nah, third parties ini menunjukkan statistik perusahaan yang kita pakai sekarang ini, yang dimana ada statistik dari kedua perusahaan ini, yang dimana kita memiliki vendors, pelanggan, others, dan satu lagi
Saya tidak kelihatan nih apa itu lagi. Prospeknya. Yang prospeknya di situ data statistik ini bisa menganalisis berapa persen keseimbangan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya, Pak Daniel Busman. Ya. Nah, saya Daniel akan menjelaskan tentang apa itu produk, commerce, dan billing payment. Dimulai dari saya akan menjelaskan apa itu produk. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini artinya kita belum membuat produk atau enggak kita tidak membuat jasa sama sekali. Untuk membuatnya kita buat sendiri dari new. Dan coba sekarang lanjut new. Nah, di sini form untuk kita ngejual apa aja sih? Seperti kayak apa kita jual jasa atau kita jual barang, semuanya ada di sini. Referensi kalian isi bebas. Label kalau saya sarankan itu tentang kalian mau jual apa. Mau jual jasa tulis aja jual jasa. Contohnya jual jasa motong sapi. Nah, dituliskan di label. Status dibagi jadi dua, sell sama purchase. Kalau sell berarti apakah barang ini terjual atau tidak. Kalau purchase, apakah bisa dibeli atau tidak. Keterangan arti singkatnya adalah kita menjelaskan tentang dari label ini kayak tadi jual jasa potong sapi. Keterangannya berarti potong sapi berapa potong atau gimana sesuai kita. Bluepick URL adalah nanti jasa ini mau mengarah ke URL mana. Nah, lanjut tentang sisanya di sini adalah kayak tentang kita melakukannya berapa untuk pengiriman. Nature of product, weight, length, width, height, area, volume. Kalau ini kalian bisa coba sendiri karena ini untuk kayak shipment, yaitu pengiriman. Nah, kalau kalian lihat lagi di bawah di sini adalah ada selling price. Selling price itu artinya jasa ini dijual berapa. Dan itu termasuk pajak atau tidak. Minimal sell price itu artinya saya ngejual ini minimal harganya berapa. Dan biasanya minimal sell price harus lebih besar daripada lebih kecil daripada selling price. Sisanya accounting code ini untuk kalian bisa isi bebas karena itu untuk kayak kalian masih kode perusahaan. Ya, itu tentang produk dan shipment sebenarnya hampir sama dengan produk ini, yaitu pengiriman. Lanjut ke commerce. Nah, commerce ini kayak beragam, bisa kita ngebuat proposal, ngirim, kasih pesanan, kasih pembelian, kontrak, dan intervention. Intervention ini artinya kayak bantuan. Commercial proposal artinya kayak kita ngeberi proposal ke seseorang, sales order kita membeli pesanan sesuai kita membeli, purchase kita menjual, kontrak itu kita kayak buahkan hubungan, dan intervention itu seperti membuat hubungan kayak perantara, dia sebagai perantara. Terus coba ke billing payment. Nah, di billing payment itu pertama dari vendor. Vendor ini dia ngebuat kayak supplier. Jadi kalau ngebuat bisa di third parties, bisa juga di sini juga langsung. Sisanya
Dijelaskan oleh teman saya, Doni. Nah, selanjutnya ini adalah bagian agenda. Nah, agenda ini untuk mengatur jadwal perusahaan mulai dari acara ataupun peristiwa yang ingin diinginkan ataupun menghentikan acara-acara yang ingin dilaksanakan. Nah, di bagian acara ini kita lihat ada new event, daftar acara lengkap saya, acara yang saya hentikan, semua peristiwa, kalender, acara lengkap yang saya hentikan, peristiwa saya, dan semua acara yang saya hentikan juga. Nah, dapat kita lihat di sini, di awal ini merupakan tampilan daftar utama. Selanjutnya di sebelahnya adalah tampilan bulan pada Dolibar. Yang ketiga adalah tampilan mingguan. Yang di sini kita mengatur jadwal secara mingguan. Selanjutnya tampilan harian, selanjutnya per user view. Dapat kita klik dulu satu-satu tampilan minggu. Nah, ini merupakan tampilan minggu untuk mengatur jadwal perusahaan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di sini adalah tampilan harian. Selanjutnya ada tampilan per jam yang kita gunakan. Nah, kita dapat menentukan jam-jam berapa yang akan kita gunakan. Misalnya kita mau lakukan berapa 1 jam, acaranya 2 jam, ataupun 3 jam, kita bisa mengatur di agenda ini. Nah, selanjutnya ada tiket. Nah, tiket ini adalah tools untuk berfungsi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di perusahaan, yaitu tiket home. Nah, kita bisa mengatur caranya yaitu dengan membuat new tiket sendiri. Nah, ini merupakan tampilan untuk membuat tiket bila ada permasalahan-permasalahan pada perusahaan yang telah terjadi, atau barang rusak, ataupun hal lainnya. Nah, di sini kita bisa melakukan new ticket, daftar, my tickets, ataupun kita juga bisa melihat statistik pada perusahaan. Nah, ini merupakan statistik bila ada kerusakan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya ada bagian alat, tools alat. Nah, tools alat ini itu tuh fungsinya tuh supaya kita melakukan pengiriman email ataupun hal yang sangat penting yang dilakukan perusahaan untuk menghubungi seorang karyawan ataupun seorang perusahaan teman atau partner kita. Nah, di sini tuh kita dapat menggunakan dengan alat email template. Dapat kita lihat halaman email template. Nah, kita akan mengisi kodenya, subjeknya, tag filenya, konten, maupun kode untuk melakukan pengiriman email. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan. Dilanjutkan untuk Saudara Deski. Oke teman-teman, berikut presentasi dari kami tentang penjelasan dari Dolibar. Cukup dari kami, sekian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.